Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Snap Azu. Dan di konten kedua ini gue bakal ngebahas tentang kamera. Gue gak bakal ngebahas sih, gue bakal sharing-sharing aja. Dan gue bakal narasiin tentang kamera, tentang peradaban sejarah kamera, dan juga fungsi kamera yang banyak secara praktis mengubah kehidupan manusia. Menurut lu emang sih gak penting-penting amat, tapi gue cuma pengen sharing-sharing aja tentang kamera. Dan mungkin bagi lo semua juga kamera ya udahlah, hal yang dimiliki sama semua orang, apalagi yang teknologi sekarang makin berkembang, dimana sekarang lo semua pasti punya smartphone, dan di handphone lo pasti ada namanya kamera. Dan kamera tuh udah terjangkau banget. Tapi lo pernah bayangin gak sih, zaman dulu buat ngebikin sebuah memori atau lo pengen buat sebuah momen itu nggak mudah. Kayak dulu ada yang dilukis lama, lo harus duduk lama. Dan juga kayak lu kalau mau pakai kamera, roll filmnya sepanjang apa kalau lu mau film, kalau lu mau foto dan lu mau bikin film gitu. Nah, makanya gue mau ngebahas atau sharing-sharing aja sih, ngobrol-ngobrol santai sama lo semua tentang penggunaan dari kamera itu sendiri. Gimana ceritanya atau sejarahnya dan penggunaannya secara praktis, gue mau jelasin. Ikutin gue terus. Pada awal abad ke-11, gagasan untuk membuat kamera sudah dikembangkan. Nah, dilansir dari Cewala, seorang ilmuwan dari Irak bernama Im Al-Hatyam membuat catatan tentang kamera obscura, di mana kamera ini menggunakan lensa untuk memfokuskan cahaya di dalam kotak gelap. Nah, gambar apapun yang ditunjukkan pada lensa tersebut muncul dalam kertas di dalam sebuah kotak, dan ditemukanlah pertama kalinya teori optik pada penemuan ini untuk semua jenis kamera yang kita gunakan saat ini. Nah, maka dari itu sih gue secara pribadi sangat terbantu sih dengan adanya penemuan kamera. Dan secara praktis ya gue pakai sehari-hari kamera. Dan saat ini lo nonton video gue ngeteknya pakai kamera bro, pakai apa lagi. Dan lo bisa bayangin sih kalau kamera nggak ditemuin, mungkin orang-orang zaman dulu masih nge-sketch, ngegambar, dan orang masih pakai manual. Dan mungkin lo ngeliat artis di YouTube, lo ngeliat visual apapun itu ya pakai kamera ngeteknya bro. Nah, makanya dari itu, kalau dari perspektif lo atau opini lo gimana? Lu sepenting itu kah kamera, atau ya udah kamera secara sadar nggak sadar lu bakal lu pakai juga gitu? Di depan gue sendiri nih udah banyak nih berbagai jenis kamera. Yang tadi pertama smartphone gue ada kamera DSLR pakai lensa khusus, yang mungkin emang lo seneng fotografi pasti ngerti lah. Gue sih sendiri kurang ngerti ya karena bukan punya gue juga. Dan ini juga kamera DSLR. Dan ini ada drone. Nah, lu bisa lihat nih drone, ada kameranya. Udah copot lagi. Drone, terus kamera analog. Mungkin lo pernah pakai kamera kayak gini nih. Bapak lo, mungkin ibu lo dulu zaman pacaran tahun 90-an pakai kamera analog yang kalau mau nyetak harus ribet, roll filmnya harus dicuci dulu gitu. Jadi nih, ya gini lah pokoknya kamera ya. Nah, lu pernah bayangin gak sih kalau misalnya emang secara praktis tuh kamera nggak pernah ditemukan dan kita nggak pernah tahu kamera sampai sekarang. Fotografi pertama yang dilakukan oleh seorang fotografer adalah pada tahun 1827, di mana penemu yang berasal dari Prancis, Joseph Niche, memproduksi foto pertama dengan menggunakan plat berlapis perak dari desainnya sendiri dalam kamera kotak kayu. Di mana kamera kotak kayu ini diproduksi oleh Charles Chevalier, dan foto pertama yang diambil adalah jalan pada jendela. Revolusi sejarah kamera modern pun dilakukan oleh George Eastman, yakni founder dari Kodak, di mana pada tahun 1883, George Eastman melakukan eksperimen pada peranti negatif film, dan ia pun menemukan kamera analog atau kamera yang menggunakan roll film. Penemuan inilah yang menjadi titik balik dari lahirnya kamera modern. Dari sini kita bisa tahu nih bahwa Kodak adalah merek kamera pertama yang merevolusi industri kamera, dan bisa dengan mudah digunakan secara praktis serta dapat dinikmati oleh masyarakat kelas menengah. Iklan Kodak juga mencerminkan produknya nih, di mana ada frasa kata "You press the button, we do the rest". Tapi di balik kisah sukses Kodak, ada kisah tragis yang menyelimuti perjalanan Kodak, di mana founder Kodak, George Eastman, lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri pada tahun 1932 karena penyakit penyempitan saluran sumsum tulang belakangnya ini tidak kunjung sembuh. Lo bisa bayangin gak sih kalau kamera nggak ditemuin dan diaplikasi ini ke drone kayak gini nih, nempel, bisa terbang, bisa ngeliput dari atas. Coba lo bayangin dulu jurnalis atau media mungkin kalau mau ngeliput berita yang aksesnya lewat darat emang
ditutup, nggak bisa lewat. Dan ya udah, salah satu jalan jurnalis naik ke helikopter dan mereka ngeliput pakai kamera dari atas. Nah sekarang sepraktis itu Pak, kamera nempel di drone. Mungkin emang kalau drone yang spesifikasinya tinggi atau emang mahal, ya bisa GPS-nya sampai jauh, jarak tempuhnya jauh, jarak terbangnya juga lama, maksudnya durasi terbangnya lama. Menurut lu sendiri nih, gue mau nanya nih sama lu dulu. Segmentasi dari penggunaan kamera tuh dulu seperti apa? Nah, mungkin emang orang zaman sekarang ya udah lu pakai kamera, semua orang punya kamera di smartphone. Dengan gampangnya orang bisa jadi citizen journalism, semua orang bisa motret, semua orang bisa take whatever they want gitu. Kayak ya udah, semua orang punya kamera di kantongnya, di sakunya. Gue minta opini dan komentar lo terkait kamera ini gimana? Mungkin penjelasan gue kurang jelas atau mungkin informasi yang gue kasih kurang deskriptif. Gue minta saran dan kritik dari lo sih. Oke, sekian, terima kasih. Gue Snap Azu. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Thank you.